Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1706. Rencana awalnya adalah hanya membunuh di atas tahap harmoni spiritual, tetapi ketika sampai pada pembunuhan yang sebenarnya, tidak ada waktu untuk membedakan di antara mereka. Tang Zichen tidak dapat secara khusus memilih di atas bilah tahap harmoni spiritual. Selama 10 menit, kediaman Ning, yang radiusnya beberapa puluh mil, sudah berlumuran darah ke langit. Fiuh, sudah berakhir, keluarga Ning sudah pergi. Meskipun beberapa melarikan diri, tetapi beberapa ikan yang melarikan diri abaikan saja. Mereka dapat melarikan diri, itu berarti mereka tidak boleh mati. Saya dapat memberi mereka kesempatan untuk hidup. Mu Qianji juga berkata, 300.000 jiwa istirahatlah dalam damai. Keluarga yang membunuh musuhmu sekarang juga sudah punah. Tang Zichen meninggalkan garis darah di tempat kejadian. Tang Zichen di sini untuk membunuh. 1000 ekstrim, sudah hampir waktunya untuk pergi sebelum terlalu banyak penonton datang. Yah, kemana kita akan pergi sekarang? Omong kosong, tentu saja kembali ke penginapan. Keluarga Ning masih memiliki beberapa yang mengejar kita yang belum kembali. Aku yakin mereka akan segera mendapat kabar dan pasti akan kembali, lalu kita akan datang, keluar dan bunuh mereka. Pada titik ini, bisnis keluarga Ning selesai, dan kemudian setelah itu, saatnya untuk menangani masalah keluarga Yu. Beraninya klan Yu mengadu domba kita dengan batu roh, mereka menungguku. Tang Zichen dan Mu Qianji segera meninggalkan keluarga Ning. Tidak lama setelah Tang Zichen dan Mu Qianji pergi, banyak orang di sekitar 4 laut tiba. Karena mereka mencium bau darah yang kuat, begitu mereka bergegas untuk melihat, semua orang terkejut, dan mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat kata-kata yang ditinggalkan Tang Zichen. Tang Zichen memusnahkan keluarga Ning. Berita ini seperti badai petir, menyebar dengan cepat ke seluruh 4 lautan. Di klan Yu 4 laut, laporkan ke leluhur ketiga. Apa itu? Keluarga Ning dimusnahkan. Apa? Siapa yang memusnahkannya? Don Zichen. Bagaimana mungkin, meskipun Ning Fang telah mengejar Tang Zichen, keluarga Ning setidaknya memiliki peringkat kedua di luar lingkaran yang duduk di kota. Bagaimana mungkin Tang Zichen menghancurkan keluarga Ning? Leluhur ketiga itu 1000 kali benar, bahkan tertua kedua keluarga Ning meninggal, apalagi tertua keenam keluarga Ning. Leluhur ketiga, bagaimana dengan keluarga kita sekarang? Kita mengadu sepupu Tang Zichen sebelumnya dan menerima surat peringatan dari Tang Zichen, tapi kita... Aku tidak percaya aku Yu, dia berani bergerak. Teriak Sanzu, tetapi meskipun dia berteriak, dia tidak memiliki kepercayaan penuh di dalam. Tang Zichen kembali ke penginapan dan mandi bersama Mu Qianji untuk membersihkan tubuhnya dari bau darah. Tentu saja, selama mandi, Tang Zichen melihat tubuh anggun Mu Qianji, dan Tang Zichen berada di saat-saat penuh gairah, menembak Mu Qianji dengan penuh semangat selama beberapa jam di bak mandi. Zichen, sekarang haruskah kita menunggu di penginapan sampai anggota keluarga Ning yang lain kembali? Benar, mari kita tunggu di penginapan selama beberapa hari, dan korbankan pedang terbangku di sepanjang jalan. Bagus. Namun, setelah membunuh begitu banyak orang hari ini, aku merasa sedikit takut. Tidak apa-apa, aku akan terbiasa. Selain itu, kita hanya membalas 300.000 jiwa yang mati itu, meskipun beberapa ibu pelacur suci mungkin berpikir bahwa jika kita ingin membalas dendam kita bisa berbuat baik pada si pembunuh, tidak perlu untuk seluruh keluarga Ning dimakamkan bersama kami Tapi sayangnya, tidak mungkin untuk memadamkan jiwa orang yang dirugikan hanya dengan satu pembunuh mati. Tang Zichen dan Mu Qianji tidak berbicara lagi. Dan saat ini, seluruh Forseas telah terbalik. Hampir semua orang terpana ketika mendengar berita itu. Keluarga Ning telah dihancurkan, ya Tuhan, seluruh keluarga Ning, yang juga berpenduduk 50 hingga 60 ribu orang, telah dimusnahkan begitu saja.
Tentu saja, ribuan orang yang melarikan diri tidak cukup untuk membentuk skala, dan hanya sekali beberapa leluhur keluarga Ning yang pergi setelah Tang Zichen meninggal. Ning. Rumah itu benar-benar hilang. Nama Tang Zichen telah menyebar ke seluruh jalan dalam semalam. Namun, tidak ada yang tahu kemana Tang Zichen menghilang setelah menghancurkan keluarga Ning. Saat ini, Tang Zichen dan Mu Qianji berada di penginapan, dalam penyamaran yang mudah. Setengah hari kemudian, di satu kota laut berat Zubai. Leluhur tua, Wu Ho. Beberapa anak Ning Clan yang melarikan diri, berteriak berlari menuju Ning Fang dan beberapa tahapan keluar tubuh lainnya. Ning Li, kenapa kamu lari ke sini? Kata tertua keempat Ning. Oh, tidak bagus. Apa yang kamu lakukan? Meratap. Ning Fang mendengus karena dia tidak dapat menemukan jejak Tang Zichen, jadi Ning Fang sedikit kesal. Tang Zichen ini, kemana dia lari? Kenapa dia begitu pandai bersembunyi? Wanita bernama Ning Li menangis, leluhur tua, kamu harus kembali ke keluargamu dan lihatlah, keluarga kami sudah pergi. Apa maksudmu? Aduh, kurang dari setengah hari yang lalu, Tang Zichen muncul di keluarga Ning kami, dia dan seorang wanita, memusnahkan keluarga Ning kami, puluhan ribu orang di keluarga Ning kami, hanya ribuan orang yang lolos. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Wu Ho benar, sekarang seluruh Forseas sudah tahu, hanya saja kalian masih belum tahu, Wu Ho. Di mana penisnya? Kemana dia pergi? Ketika aku pergi, bukankah aku menyuruhnya untuk menjaga keluarga? Teriak Ning Fang. Leluhur kedua dia telah dibunuh, Tang Zichen itu, aku tidak tahu mengapa dia begitu kuat, leluhur kedua sama sekali bukan tandingannya, Wu Ho. Surga. Semua orang memandang Ning Fang. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Omong kosong, segera kembali ke empat laut, berkat fakta bahwa kita telah mencarinya di laut pertama, dan dia sudah pergi ke empat laut. Ning Fang berlari dengan marah menuju aula teleportasi. Tidak lama kemudian Ning Fang kembali ke Forseas. Setelah mereka kembali ke Forseas, mereka langsung lari ke keluarga. Melihat mayat keluarga berserakan di lapangan, keempat leluhur dari keluarga Ning, Ning Fang, tua ketiga, keempat, dan kelima, semuanya tercengang. Bahkan sebelum mereka melihat momen itu dengan mata kepala sendiri, mereka semua masih belum percaya itu nyata. Tapi saat ini, mereka harus mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Fang meraung marah. Pada titik ini, karena tragedi itu baru saja terjadi setengah hari yang lalu, seluruh keluarga Ning dikelilingi olehku. Ketika semua orang melihat Ning Fang kembali, mereka semua memandangnya diam-diam, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan leluhur ketiga dari klan Yu itu ada di lokasi saat ini. Ning Fang memandangi kerumunan, hanya untuk merasakan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Ning Fang berteriak, Tang Zichen, kamu keluar. Namun, Tang Zichen tidak muncul. Ning Fang berteriak 3 kali lagi, Tang Zichen, kamu keluar, kamu keluar, kamu keluar. Tang Zichen ada di penginapan, bersenandung, saya tidak berharap Ning Fang kembali begitu cepat, saya pikir ini akan memakan waktu berhari-hari. Zichen, apakah kamu akan keluar sekarang? Ini bukan waktunya untuk keluar. Ning Clan baru saja dihancurkan, dan sekarang di langit di atas Ning Clan, banyak orang sedang menonton, dan ada banyak out of tubuh pembangkit tenaga panggung di antara mereka. Hahaha, apakah menurutmu aku akan takut orang-orang menonton? 1001, jangan muncul setelahku, lagi pula kamu tidak yakin bagaimana menghadapinya. Selamatkan apa yang terjadi dan biarkan aku pergi sendiri untuk selesaikan sedikit penutupan terakhir. Semua orang segera melihat dari mana suara itu berasal, hanya untuk melihat Tang Zichen terbang keluar dari kerumunan. Banyak orang menjerit kaget saat melihat Tang Zichen, hampir tidak ada yang pernah melihat Tang Zichen secara langsung, namun, banyak yang telah melihat potret dirinya. Ning Fang, leluhur keluarga Ning, menatap Tang Zichen, tatapannya meledak dengan amarah yang tak terbatas. Tang Zichen,
Ning Fang berteriak kata demi kata. Kakekmu ada di sini, kata Tang Zichen. Kaulah yang memusnahkan keluargaku. Pria lain di tahap keempat dari trik menggertakkan giginya. Tang Zichen tersenyum dan berkata, tepat tidak disayangkan bahwa kalian semua anggota keluarga Ning meninggal. Meskipun sebagian besar keluarga Ning tidak bersalah, sayangnya Andalah yang membunuh mereka, jadi mereka dibunuh secara tidak langsung oleh Anda. Anda tidak akan menyadari fakta bahwa 300.000 warga sipil dibunuh oleh orang-orang Anda di One Heavy Sea Heavenly Jewel City sebelumnya, hanya karena Anda tidak dapat menangkap saya. Bagaimana Gripon dari One Heavy Sea bisa setara dengan klan saya? Salah satu leluhur keluarga Ning mendesis. Wajah Tang Zichen menjadi dingin saat dia mendengus, kamu masih keras kepala dan belum merenungkan kesalahanmu, sepertinya tidak ada salahnya memusnahkan Ning klanmu. Tang Zichen, jika aku, Ning Fang, tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Tang Zichen mendengus dengan jijik, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, sebenarnya aku sudah menunggumu kembali. Karena kamu telah memutuskan untuk memusnahkan keluarga Ning, kamu pikir kalian bisa menghindarinya. Ayolah, Ning Fang, lakukanlah. Setelah itu, Tang Zichen mempersembahkan cermin tungku langit dengan tangan kirinya dan pedang terbang dengan tangan kanannya, siap untuk melakukan pedang Shuro ke-9. Kerumunan penonton di sekitarnya mundur dari tempat kejadian untuk menghindari dicambuk. Namun, pemandangan pikiran tunggal Tang Zichen, memegang senjata ajaib di masing-masing tangan kiri dan kanannya, benar-benar mengagumkan bagi penonton yang tak terhitung jumlahnya. Ning Fang juga mempersembahkan pedang terbang unggul menengahnya pada kesempatan pertama. Selain itu adalah pedang terbang unggul menengah yang sama yang telah dilelang oleh Tang Zichen sebelumnya. Alis Tang Zichen berkerut dan dia terkejut bahwa Ning Fang menggunakan pedang terbang yang telah dilelang oleh Tang Zichen. Alasan mengapa Ning Fang menggunakan pedang terbang yang telah dilelang oleh Tang Zichen adalah karena kualitas pedang terbang itu jauh lebih baik daripada yang dia gunakan sendiri sebelumnya. Setelah Ning Fang mendapatkannya, dia mengolahnya dengan santai selama beberapa hari, dan secara mengejutkan menemukan bahwa kecocokan spiritual dengannya melebihi yang dia gunakan sebelumnya. Jadi Ning Fang menggunakan pedang terbang baru ini, dan juga kekuatannya meningkat setelah menggunakan pedang terbang baru. Itulah sebabnya Ning Fang sangat percaya diri bahwa dia akan bisa membunuh Tang Zichen. Sayangnya, Tang Zichen hampir tidak tertawa terbahak-bahak setelah melihat pedang terbang Ning Fang. Tang Zichen adalah orang yang jahat. Ketika dia melelang pedang terbang itu sebelumnya, dia tidak sepenuhnya menghapus tanda rohnya karena Tang Zichen ingin mengembalikan pedang terbang yang dijual jika dia masih membutuhkannya di masa depan. Jadi Tang Zichen meninggalkan sebuah tanda roh kecil di pedang terbang di sana. Saat ini, segera setelah Ning Fang mengeluarkan pedang terbang superior kelas menengah itu, tanda roh Tang Zichen terhubung. Karena pedang terbang Tang Zichen dicuci menggunakan Immortal Ki, jadi kualitasnya sangat tinggi, dan tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi tanda roh yang sengaja ditinggalkan Tang Zichen di atasnya. Tang Zichen, hari ini aku akan melihat bagaimana kamu mati di bawah pedang terbangku. Ning Fang memegang pedang terbang di tangannya dan berkata dengan tatapan percaya diri. Kerumunan penonton, terutama mereka yang sekuat Ning Fang pada tahap out of touch, terkejut ketika mereka melihat pedang terbang di tangan Ning Fang. Pedang terbang di tangan Ning Fang, mungkinkah itu? Dia membelinya di pelelangan terakhir kali. Astaga, aku tidak menyadari kualitasnya sangat tinggi. Surga, setelah Ning Fang menawarkan pedang terbangnya, kinya naik dan lebih dari satu tingkat pedang terbang yang dia dapatkan di pelelangan itu, bagaimana bisa kualitasnya setinggi itu? Di kerumunan, wajah seorang lelaki tua berubah. Sebelum lelaki tua ini dan Ning Fang memiliki kekuatan yang sama, tetapi sekarang, lelaki tua ini merasa takut dia tidak sebaik Ning Fang. Singkatnya, semua orang di kerumunan terkejut saat melihat pedang terbang Ning Fang.
Ning Fang mendengus dalam hati, dia sangat senang bahwa terakhir kali di pelelangan, dia akhirnya mendapatkan pedang terbang ini, sebelum dia patah hati dan menghabiskan 10 batu roh kelas 6 tambahan untuk membelinya. Setelah mengetahui bahwa kualitasnya sangat tinggi, dia merasa layak menghabiskan batu roh kelas 26 ekstra. Mulut Tang Zichen sedikit terangkat, semangatnya sudah pada tingkat semi mengendalikan pedang terbang itu. Saat ini, Tang Zichen hanya perlu bertarung dalam pertempuran santai dengan Ning Fang, dan Tang Zichen akan dapat mengendalikan pedang terbang Ning Fang secara semi-kontrol, menyebabkan dia tidak hanya tidak dapat menyerang dirinya sendiri, tetapi juga tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Mati! Teriak Ning Fang, lalu, langsung meluncurkan pedangnya. Pedang terbang di tangannya langsung membengkak hingga puluhan meter, seperti naga yang mengintai langit. Wow, cahaya ilahi matahari dan bulan. Begitu Ning Fang bergerak, itu adalah keterampilan bela diri terkuatnya. Tang Zichen, tentu saja, tidak ragu-ragu, cermin tungku surgawi di tangan kirinya, dan pedang terbang di tangan kanannya, terbunuh pada saat yang bersamaan. Bilah ke-9 surah, loteng surgawi, dan energi pedang seperti pelangi yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menyegel hampir semua sudut Ning Fang. Wajah orang banyak di sekitarnya berubah saat mereka melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua pucat, yang terkejut di dalam dirinya sendiri, diam-diam berkata, "Saya pernah membaca sebuah buku kuno yang menggambarkan surah Eiten Blade yang hilang sejuta tahun yang lalu. Sepertinya ada catatan serupa yang juga begitu kuat. Jangan bilang bahwa keterampilan bela diri yang ditunjukkan pemuda ini adalah surah Eiten Blade yang hilang sejuta tahun yang lalu." Ketika Ning Fang melihat betapa kuatnya keterampilan bela diri Tang Zichen, wajahnya bergetar, tetapi pada saat itu, sudah terlambat. Heavenly Luo Earth Sword Ki dari Tang Zichen menyerang seluruh tubuh Ning Fang dalam satu gerakan. Pelatihan matahari dan bulan Ning Fang, bagaimanapun, entah kenapa berubah arah ketika hendak membunuh Tang Zichen. Swoosh! Suara itu sebenarnya menuju Ning Fang untuk membunuh 3 leluhur keluarga Ning di belakangnya. Ning Fang tercengang, tidak tahu mengapa target serangan pedang terbangnya berubah dalam sekejap. Dan segalanya itu sudah terlambat. 3 leluhur tahap trik di belakang Ning Fang bahkan tidak menyangka akan ditebang dalam satu gerakan, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan bayi mereka. Tidak. Mata Ning Fang melebar dan dia menjerit. Saat ini, langit di atas sudah runtuh. Bang! Daging Ning Fang berubah menjadi tarian darah, mayatnya mati tanpa bisa dikenali. Namun, Ning Fang layak menjadi peninggian tahap ke-7 yang kuat, dan bayi itu telah melarikan diri tepat waktu. Namun, sebelum Ning Fang bisa bereaksi, tembakan perak kecil ke bayinya, dan kemudian sepasang besar menyambar bayinya, tepatnya Tang Zichen. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga banyak orang di tempat kejadian, selain dari beberapa pembangkit tenaga luar tubuh, bahkan tidak melihat pertempuran dengan jelas sebelum mereka melihat Tang Zichen mengambil bayi Ning Fang, sementara ketiganya keluar dari tubuh nenek moyang panggung di belakang Ning Fang mati secara misterius. Hahaha, Tang Zichen meraih bayi Ning Fang dan tertawa panjang. Tidak ini, bagaimana ini mungkin? Keadaan tercengang bayi Ning Fang tampaknya tidak melupakan keterkejutannya bahwa dia secara pribadi telah membunuh 3 leluhur keluarga. Tang Zichen berkata, "Ning Fang, sekarang Anda, keluarga Ning, tidak lagi memiliki tahap keluar tubuh, dan tahap keluar tubuh terakhir Anda, saya juga menangkap bayi itu. Apa kata-kata terakhir Anda?" "Apa yang terjadi, Don Zichen? Kenapa pedang terbangku tiba-tiba berganti target? Kenapa? Kamu ingin tahu kenapa? Ya, atau aku akan mati dengan damai." "Hahaha, sayangnya aku hanya berharap kamu mati dengan meringis, jadi pergilah." "Tidak, tunggu!" teriak bayi Ning Fang. Semua orang melihat bagaimana seseorang berjuang sebelum mereka mati. "Kata-kata terakhir apa lagi yang kamu miliki? Apakah kamu menyesal telah mengacaukan aku?" "Sayangnya, penyesalan tidak berguna, konsekuensinya sangat parah bagi siapapun yang mengacaukan aku."
Empat laut telah mengacaukan keluargaku, dan itu bukan hanya Ning kamu keluarga. Setelah Tang Zichen mengatakan ini, seorang lelaki tua di wajah orang banyak gemetar. Lelaki ini, leluhur ketiga dari klan Yu. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang ada di tempat kejadian. Orang-orang lainnya juga berdebar kencang, berkata dalam hati. Tang Zichen mengatakan ini, mungkinkah itu singgungan ke yang sebelumnya, rumah lelang Yu yang mengadu Tang Zichen? Tanda tanya. Banyak orang tahu tentang masalah ini. Sepupu Tang Zichen, Liu Fan, dikacaukan oleh rumah lelang Yu, di mana Tang Zichen mengirimkan surat peringatan kepada Yu, tetapi Yu tidak hanya mengembalikannya, dia juga mengatakan bahwa dia akan membiarkan Tang Zichen mati tanpa tempat pemakaman. Yu akan tamat. Tang Zichen berkata bahwa setiap keluarga yang menyinggung perasaannya akan berakhir seperti keluarga Ning. Kerumunan berbicara sebentar, menunjuk langsung ke klan Yu, dan ada juga penonton klan Yu di tempat kejadian. Banyak dari klan Yu sekarang agak takut. Bayi Ning Fang memohon, Tang Zichen, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Luangkan hidupmu. Jika seorang pria ingin mati, surga tidak akan memaafkan. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen akan menghancurkan bayi itu. Tunggu Tang Zichen, aku akan memberitahumu satu hal. Yuanying dari Ning Fang buru-buru berteriak, ketakutannya akan sifat kematian muncul, dan semua perseteruan keluarga dilupakan. Katakan. Tang Zichen benar-benar berhenti, dan Tang Zichen ingin tahu apa yang ingin dia katakan padanya. Tang Zichen, leluhur kedua dari keluarga Ziyang Empat Laut berkata bahwa kamu sampah dan dia ingin membunuhmu dan mencuri pedang terbangmu. Bayi Ning Fang menarik mantan sahabatnya sebelum dia meninggal. Mendengar kata-kata Ning Fang, semua orang di tempat kejadian terkejut, karena semua orang tahu bahwa leluhur kedua keluarga Ziyang, bayangan ungu, dan Ning Fang adalah teman baik, dan mereka sering berkultivasi, minum teh, dan mengobrol bersama. Namun, sebelum meninggal, Ning Fang, dalam upaya untuk bertahan hidup, telah memberitahu Tang Zichen apa yang mereka katakan dalam obrolan pribadi, dalam upaya mengalihkan kebencian dan mendapatkan bantuan Tang Zichen. Semua orang gemetar pada tindakan Ning Fang, seperti yang diharapkan. Tidak ada hubungan hidup dan mati yang sebenarnya di dunia abadi, dan pada saat-saat kritis di mana hidup mereka sendiri berharga. Alis Tang Zichen berkerut, berpikir bahwa Ning Fang ingin memberitahunya beberapa petunjuk harta karun yang penting atau sesuatu seperti itu, tetapi itu adalah kata-kata yang tidak berarti. Tang Zichen bertanya, siapa leluhur kedua keluarga Ziyang? Mengapa dia menyebutku sampah? Mengapa kamu ingin mencuri pedang terbangku? Bayi Ning Fang sibuk berkata, leluhur ungu kedua keluarga Matahari Ungu, saya dulu cukup dekat dengannya, dan ketika dia berbicara dengan saya, dia mengatakan bahwa Anda sampah dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat ini, di tengah keramaian, leluhur kedua keluarga Matahari Ungu, bayangan ungu, juga ada di sana. Wajah Purple Shadow membiru. Sial, berkat dia berteman dengan Ning Fang sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan mencoba menariknya ke bawah. Dia telah melihat betapa berbahayanya hati manusia. Itu jahat. Dia memang pernah mengatakan hal buruk tentang Tang Zichen sebelumnya, tapi itu karena dia berteman baik dengan Ning Fang dan membantunya berbicara. Tang Zichen tertawa, Ning Fang, menurutmu aku akan melewatimu jika kamu mengulur waktu. Hanya saja agar kamu bisa hidup beberapa detik lagi. Tidak Tang Zichen, tolong selamatkan aku. Ngomong-ngomong, Purple Shadow juga ada di sana, kamu bisa memanggilnya dan melihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Tang Zichen menyapu dan berkata, siapa yang memanggil bayangan ungu? Silakan maju. Seorang lelaki tua melangkah maju, wajahnya penuh amarah. Tang Zichen bertanya, Ning Fang berkata bahwa kamu mengutukku di belakangku, apakah itu benar? Purple Shadow tidak menyukai nada pertanyaan tinggi Tang Zichen, meskipun dia belum tentu lawan. Benar, kata Purple Shadow dengan anggukan. Kamu bahkan mengakuinya. Aku tidak ingin melanjutkan masalah ini, yang tidak memiliki banyak orang untuk dimarahi di belakang mereka.
selama tidak di depan mereka tidak masalah, tetapi kamu bahkan mengakuinya. Jadi jika saya tidak mengambil tindakan, bukankah saya akan sangat menyesal untuk diri saya sendiri? Purple Shadow mendengus. Tang Zichen, keluarga Ziyang saya tidak mudah diganggu. Yang jadi apa? Keluarga Ning mengatakannya sebelumnya. Bayangan ungu dipenuhi amarah, baik pada Tang Zichen maupun pada Ning Fang. Ning Fang, tidak ingin hidup untuk dirimu sendiri, kamu menyeretku ke sini, berkat fakta bahwa kita juga masih berteman. Tang Zichen berkata, baiklah, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda, Purple Shadow itu, tolong segera minta maaf kepada saya bisa melupakannya dan berpura-pura tidak tahu bahwa Anda mengutuk saya di belakang saya. Ini adalah pengampunan terbesar Tang Zichen. Bayangan ungu itu, bagaimanapun juga adalah nenek moyang kedua dari keluarga 9 keluar, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada Tang Zichen di hadapan publik. Purple Shadow mendengus, aku tidak mungkin meminta maaf padamu. Purple Shadow merasa sangat tertekan itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia dipaksa untuk mendapat masalah dan dikhianati oleh seorang teman. Adapun memarahi Tang Zichen di belakang punggungnya, yang tidak dimarahi di belakang punggungnya, selama tidak di wajahnya, pelecehan di belakang punggungnya tidak benar-benar dimaksudkan untuk mengacaukan pihak lain. Tang Zichen mendengus, Purple Shadow, aku rindu kamu hanya memarahiku di belakangku, jadi aku tidak akan mengejarnya, hanya membuatmu meminta maaf, kamu bahkan tidak meminta maaf, tidak seperti kamu berpikir bahwa aku terlalu mudah untuk menggertak Tang Zichen. Tang Zichen juga agak tertekan, dia benar-benar tidak ingin repot tentang hal semacam ini, tetapi karena dia mengetahuinya, dia pasti harus membuat pihak lain meminta maaf agar Tang Zichen akan bisa menyelamatkan muka. Tapi dia sebenarnya memiliki sikap yang sangat keras, dan Tang Zichen tidak ingin membuat insiden tambahan dan terpaksa membuat insiden tambahan. Mungkin ini adalah konspirasi Ning Fang. Sekarang setelah plot Ning Fang berhasil, Tang Zichen dan Purple Shadow memang terlibat dan Tang Zichen telah mengabaikannya untuk saat ini. Ning Fang hanya berharap pada akhirnya Tang Zichen akan mengalihkan konflik ke bayangan ungu dan kemudian menyelamatkannya karena alasan itu, dia hanya bisa berjudi. Bayangan ungu tidak dapat melakukan tindakan penyelamatan muka dan bertekad untuk tidak meminta maaf kepada Tang Zichen, jika tidak keluarga Ziyangnya akan kehilangan muka. Dan demi wajahnya, Tang Zichen juga harus membuatnya meminta maaf secara simbolis dan membiarkannya begitu saja. Ziyang, jangan paksa aku. Tatapan Tang Zichen dingin. Tang Zichen, tidak semua orang takut padamu, aku memang memarahimu di belakangmu, tapi di mana jadi apa, aku tidak memarahimu di depanmu. Purple Shadow berkata dengan marah, meminta maaf bahkan karena mengutuknya di belakang itu terlalu menggertak. Tang Zichen berkata, jika saya tidak tahu tentang ini, maka tentu saja ini hanya masalah waktu, tetapi sekarang saya tahu Anda mengutuk saya di belakang saya dan mengancam akan membunuh saya dan mencuri senjata ajaib saya. Ya, apa menurutmu aku akan berpura-pura tidak tahu? Aku hanya memintamu untuk meminta maaf sekarang. Apakah aku keluar jalur? Semua orang di sini mengomentari situasinya. Ada banyak diskusi, semua orang merasa tercekik untuk Purple Shadow dan marah pada Ning Fang yang tercela dan tidak tahu malu. Pada saat itu, Ning Fang berkata, Purple Shadow, maafkan aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu memang mengutuk Tang Zichen di belakang punggungnya dan sangat menghina dia, tebak senjata sihir kuat apa yang dimiliki Tang Zichen padanya. Dan Anda juga mengatakan bahwa jika Anda melihat Tang Zichen, Anda pasti akan membunuhnya untuk melihat senjata sihir kuat apa yang dia miliki yang dapat membunuh pembangkit tenaga listrik luar tubuh keluarga Ning kami. Anda mengatakan ini sendiri, jika saya memiliki kata palsu, aku tidak akan mati. Ning Fang, kamu diam, kamu penjahat yang tercela dan tidak tahu malu. Sayang sekali aku berteman denganmu sebelumnya dan menganggapmu sebagai teman, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengatakan apa yang kami katakan secara pribadi untuk bertahan hidup dan menyenangkan.
Tang Zichen, kamu, teriak Purple Shadow. Ning Fang sibuk berkata, rekan Taois Tang Zichen, Anda mendengarnya, dia mengakuinya sendiri, inilah yang dia katakan kepada saya secara pribadi. Tang Zichen juga tertawa dan menangis. Tang Zichen akan segera menghancurkan Ning Fang, tetapi sekarang Ning Fang telah berhasil mengalihkan sebagian dari kebenciannya. Hati Tang Zichen tidak sekuat sebelumnya untuk membunuh Ning Fang. Sungguh rencana yang licik untuk mengalihkan kebencian Tang Zichen, untuk menyenangkan Tang Zichen dan mendapatkan secercah harapan. Tang Zichen sekarang berada dalam dilema. Purple Shadow tidak akan meminta maaf padanya. Apa yang harus dia lakukan? Dia bertekad untuk tidak meminta maaf. Itu tidak memberikan wajah Tang Zichen, dan dengan membunuh Purple Shadow, Tang Zichen tidak melakukannya, tidak ingin membuat satu insiden lagi tanpa alasan. Purple Shadow, aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu secara membabi buta. Apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Tidak mungkin, teriak Purple Shadow. Rumput kamu juga mencari kematian. Tatapan Tang Zichen dingin. Tang Zichen telah cukup berbelas kasih permintaan maaf belaka, tetapi dia bahkan tidak melakukannya. Kematian adalah satu-satunya kelegaannya. Bayangan ungu itu sepertinya telah melihat bahwa Tang Zichen ingin menyerangnya dan segera menawarkan pedang terbangnya, siap menghadapi musuh. Tang Zichen melihat bahwa dia benar-benar ingin bergerak dan menjadi lebih berapi-api. Kamu benar-benar mencari kematian. Pikiran Tang Zichen bergerak dan dengan gemerincing, raksasa tali baja besar muncul di depannya. Mengaum, raksasa kabel baja dengan keras meninju bayangan ungu dan membunuhnya. Bas, kekuatan besar itu sepertinya menarik udara. Wajah bayangan ungu berubah, tidak menyangka bahwa Tang Zichen masih memiliki satu senjata ajaib, dan kerumunan penonton di sekitarnya tidak menyangka bahwa Tang Zichen memiliki 3 senjata ajaib. Dari kelihatannya, 3 artefak sihir Tang Zichen semuanya dari kelas menengah ke atas. Terkejut, satu orang benar-benar memiliki 3 senjata sihir kelas atas menengah dan kualitas bertahap setinggi ini. Tidak, bukan hanya 3, itu 5, karena pedang terbang superior kelas menengah Ning Fang ada di tangan Tang Zichen barusan, dan sebagai tambahan, salah satu milik Ning Fang dari sebelumnya pasti akan berada di tangan Tang Zichen juga. Sial, 5 pedang terbang unggul menengah untuk satu orang selamanya, itu jumlah yang sebanding dengan satu keluarga. Hanya setelah semua orang berpikir seperti ini, mereka merasa bahwa itu benar-benar keputusan yang salah bagi Purple Shadow untuk tidak meminta maaf. Purple Shadow telah melawan balik, dan pedang terbangnya juga merupakan superior kelas menengah tetapi tidak berkualitas tinggi. Boom! Sebuah tinju menghantam dan bertabrakan dengan pedang terbangnya, dan Purple Shadow mundur beberapa langkah, sebelum Purple Shadow dapat menstabilkan tubuhnya. Wow, ki pedang surgawi menyapu. Purple Shadow buru-buru mempersembahkan pedangnya lagi. Namun, begitu Purple Shadow buru-buru mempersembahkan pedang terbangnya, cahaya hijau yang sangat kuat muncul di belakangnya. Purple Shadow merasakan sakit yang menyayat hati di punggungnya. Rasa sakit ini tidak masalah, Celestial Clatter menghancurkan dagingnya, dan Yuanying dari Purple Shadow lepas landas tepat waktu. Sayangnya, segera setelah bayi Purple Shadow lepas dari tubuhnya, ledakan ditembakkan ke bayinya, mengendalikan bayinya sehingga dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ini adalah kemampuan unik Tang Zichen. Bahkan jika orang lain meniru Tang Zichen, mereka tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menghancurkan diri sendiri. Sebentar lagi, Tang Zichen menggenggam bayi Purple Shadow di tangannya. Kerumunan itu terisak-isak, dan dalam sekejap bayi Ning Fang dan Purple Shadow keduanya tertangkap di tangannya. Bayi Violet Shadow meraung marah, dia hanya seorang penonton, tapi sekarang bagus kalau dagingnya sudah mati dan bayinya telah ditangkap.
Memikirkan hal ini membuatnya mengertakkan gigi dalam kebencian. Tentu saja, Purple Shadow benar-benar meremehkan kekuatan Tang Zichen. Itu benar-benar terlalu kuat. Satu orang memiliki begitu banyak senjata ajaib dan dapat menggunakan semuanya dalam satu pikiran. Orang cabul macam apa ini? Tang Zichen meraih bayi Purple Shadow dan berkata, "Terkutuklah aku di belakangku, aku memintamu untuk meminta maaf, tetapi kamu tangguh denganku, apakah kamu masih tangguh sekarang?" Tang Zichen, "Saya minta maaf." Yuan Ying dari bayangan ungu sedang sibuk, lagi pula kehidupan kecilnya ada di tangan seseorang, dia harus lembut dan tidak peduli tentang kehilangan muka. "Hahaha, kamu pikir aku orang seperti apa, Tang Zichen? Sekarang aku memegang Yuan Ying, kamu hanya berpura-pura meminta maaf. Dini hari kenapa baru sekarang?" "Aku." Bayangan ungu tertekan. "Lalu apa yang kamu inginkan, Don Zichen?" tanya Purple Shadow. "Karena kamu mencari kematianmu sendiri, maka jangan salahkan aku," kata Tang Zichen. "Kamu benar-benar ingin membunuhku. Tidak, itu tidak adil. Apapun yang aku, Tang Zichen, lakukan selalu adil. Aku hanya memberimu kesempatan, kaulah yang membuat dirimu terbunuh. Ning Fang, aku membencimu." Violet Shadow menjerit, tapi tentu saja, suara bayi itu terbatas dan teriakannya tidak terlalu keras. Ning Fang menghela nafas, dia tidak menyangka Purple Shadow begitu rentan, dan berpikir bahwa dengan menarik Purple Shadow ke bawah, dia bisa melawan Tang Zichen untuk waktu yang lama, dan akan lebih baik jika dia bisa membunuhnya. Tapi dia tidak berharap bahwa itu tidak cocok sama sekali. Tang Zichen mendengus dan meremas tangannya. Bayi Violet Shadow tiba-tiba dihancurkan sampai mati oleh Tang Zichen, lalu menghilang ke udara. Ning Fang melihat Purple Shadow mati, dan bayinya gemetar hebat. Tang Zichen mendengus, "Ning Fang, apakah menurutmu aku bisa melepaskanmu hanya karena kamu mengabaikan sedikit kepintaran ini?" "Tidak, itu bagus, pergilah." "Tidak!" teriak Ning Fang, dan kemudian, dia tanpa ampun ditembaki oleh Tang Zichen. Sama seperti itu, upaya Ning Fang untuk bertahan hidup gagal, tetapi dia berhasil membuat sahabatnya terbunuh, membuat teman-temannya paling takut bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ketika tidak ada yang terjadi, mereka ramah, tetapi ketika sesuatu terjadi, teman-teman digunakan untuk melindungi mereka punggung dan mengkhianati mereka. Tang Zichen mengambil cincin penyimpanan Purple Shadow, tapi tentu saja, cincin penyimpanan Ning Fang juga tidak luput. Hanya saja cincin penyimpanan dari 3 leluhur keluar tubuh dari keluarga Ning pasti telah diambil karena mereka baru saja terlambat untuk mengambilnya dan jatuh ke tanah. Tang Zichen tidak menyesal, dan mungkin itu 3 cincin nenek moyang keluarga Ning juga tidak memiliki sesuatu yang baik di dalamnya. Tang Zichen melirik kerumunan dan meninggalkan pesan, "Setelah menyelesaikan keluarga Ning, saatnya keluarga berikutnya menyinggung perasaanku." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen bergegas ke kerumunan dan memasuki jalan dan gang tanah kalah melihat mereka semua sekaligus. Namun, kata-kata yang ditinggalkan Tang Zichen menyebabkan keluarga tertentu di tempat kejadian mengencangkan bunga krisan mereka. Di antara kerumunan penonton di tempat kejadian, leluhur ketiga keluarga Yu sangat kesal di dalam hati ketika mendengar kata-kata Tang Zichen. Meskipun Tang Zichen tidak secara langsung menyatakannya, tetapi sudah jelas bahwa itu adalah keluarga Yu mereka. Seolah-olah mereka diperingatkan di depan umum, leluhur ketiga keluarga Yu terlihat sangat malu, tetapi kekuatan Tang Zichen harus membuatnya mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tanpa banyak berpikir, leluhur ketiga klan Yu segera meninggalkan tempat kejadian dan bergegas kembali ke keluarga untuk mengadakan pertemuan dengan semua leluhur keluarga untuk membahas masalah tersebut. Tang Zichen, sebaliknya, kembali ke kamarnya di penginapan, dan karena Tang Zichen telah menyamar lagi ketika dia mendarat di gang tak berpenghuni, tidak ada yang tahu bahwa Tang Zichen ada di penginapan ini. Mu Qianji sedang menunggu Tang Zichen di penginapan sekarang. "Kamu kembali. Qianji, kamu tidak pergi ke tempat kejadian untuk melihat. Kenapa kamu kembali begitu cepat?" "Nah, aku juga baru kembali,
jadi ambilkan air minum. Tang Zichen menyesap airnya dan berkata, sekarang masalah Ning sudah diselesaikan, yuk klan berikutnya. Zichen, bagaimana rencanamu untuk mengambil tindakan terhadap klan Yu? Juga seperti keluarga Ning. Itu tidak terlalu serius tapi Yu memberiku batu roh, dan tidak mungkin masalah ini bisa dihentikan. Jadi, aku akan mengajak Yu keluar untuk bernegosiasi. Negosiasi? Apa syaratmu? Rumah lelang Yu mengacaukan saya dari 47 batu roh, jadi saya tidak meminta banyak, memberi saya kompensasi 5 kali lipat, itu 235 batu roh kelas 6. Apakah mereka akan setuju? Jika kamu tidak setuju, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, dan juga aku memiliki total 6 senjata sihir superior kelas menengah sekarang. Aku akan melelang 3 di antaranya, sehingga saya dapat mengumpulkan sejumlah batu roh lagi dan menyempurnakannya. Saya pikir tidak akan sulit untuk meningkatkan ke tahap Exalt 5 atau 6, dan ketika itu terjadi, jika Yu berani bangkit, saya akan membiarkan mereka mati secara mengerikan, kematian. Mu Qianji mengangguk. Meskipun beberapa metode Tang Zichen mungkin cukup kejam, Tang Zichen biasanya memberi orang kesempatan sebelum dia kejam, seperti membunuh pria kuat bernama Purple Shadow hari ini. Benar, Zichen, kamu membunuh leluhur kedua Purple Shadow keluarga bayangan ungu hari ini. Keluarga Zi yang pasti tidak akan menyerah pada ini. Jadi bagaimana jika itu tidak berhenti? Jika kamu memiliki kekuatan, maka bunuhlah aku. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka kurangi kentut. Mu Qian tidak akan pernah bertanya lagi. Tang Zichen akan beristirahat selama 2 hari dan kemudian mulai bernegosiasi dengan klan Yu lagi. Dan sekarang, klan Yu. Beberapa pembangkit tenaga listrik luar tubuh sedang duduk-duduk. Semuanya, saya yakin Anda telah melihat kekuatan Tang Zichen hari ini. Kami memilih untuk menyinggung perasaannya sebelumnya. Sekarang bagus, dia pasti akan membalas. Kami meremehkan kekuatannya. Jika dia memusnahkan keluarga kami, apa yang harus kami lakukan? Kata leluhur keempat terdengar agak seperti sedang mengeluh tentang leluhur ketiga. Leluhur ketiga Ning mendengus dan tidak berbicara. Sebaiknya kita kembalikan batu roh yang disekrup oleh rumah lelang dengan sepupunya sebelumnya. Kata seorang lelaki tua yang keluar dari tubuh. Aku khawatir Tang Zichen bukan orang yang mudah diajak bicara. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur ketiga angkat bicara. Leluhur ketiga Yu mendengus, jangan bandingkan klan Yu kami dengan klan Ning. Klan Yu kami mampu membuka rumah lelang selama 10.000 tahun. Menurutmu apakah kami mengandalkan keberuntungan? Mengembalikan Don Zixon. Pertama-tama tanyakan pada leluhur Yu klan dan leluhur kedua apakah mereka akan setuju. Leluhur ketiga Yu klan masih memiliki sikap yang sangat brutal. Hening sejenak dari keramaian. Memang, klan Yu dan klan Ning tidak sebanding, karena klan Ning hanya terdiri dari 8 keluarga, sedangkan klan Yu, mereka adalah keluarga gabungan, yaitu leluhur keluarga mereka dan leluhur kedua, adalah individu yang kuat, yang telah mencapai tahap gabungan. Leluhur Yu klan berkata, meskipun leluhur keluarga kami dan leluhur kedua adalah orang-orang kuat dari tahap tubuh gabungan, mereka telah memasuki 5 lautan dan belum pulang selama lebih dari 30 tahun, dan yang paling penting, jika Tang Zichen menginginkannya, memusnahkan Yu klan kami tidak dapat memberitahu leluhur kami dan leluhur kedua Ya, tidak bisa memberitahu, bahkan jika leluhur tua dan leluhur kedua keluarga kita berada dalam tahap gabungan itu masih sama dengan tidak memiliki satu Itu benar, klan Yu, ketergantungan terbesar mereka di belakang mereka adalah leluhur tua dan leluhur kedua. Leluhur tua dan leluhur kedua adalah orang-orang kuat yang telah melampaui tahap peninggian dan mencapai tahap penggabungan. Tingkat apa yang merupakan tahap tubuh gabungan itu adalah keberadaan yang benar-benar tak terbayangkan pada tahap peninggian, bahkan jika tahap 9 peninggian terkuat, 10.000 di antaranya digabungkan tidak akan cocok untuk tubuh gabungan tahap 1. Karena itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa leluhur Yu klan dan leluhur kedua,
Setelah mereka mencapai tahap tubuh gabungan, mereka memasuki lautan 5 surga. Tidak semua orang bisa memasuki laut 5 surga, dan mereka harus mencapai tahap penggabungan sebelum mereka bisa memasuki laut 5 surga melalui arai teleportasi 4 surga. Jika leluhur Yuklan dan leluhur kedua tidak kembali dari mereka sendiri setuju, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada keluarga. Di aula, semua orang melihat leluhur ketiga klan Yu. Leluhur ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu memutuskan apakah akan mengembalikan batu roh ke sepupu Tang Zichen atau terus mengabaikannya? Leluhur ketiga Yuklan berkata, Anda mengirim seseorang untuk menyebarkan berita bahwa leluhur Yuklan dan leluhur kedua kami akan segera kembali. Saya pikir Tang Zichen pasti akan kencing di celana ketika dia mendengar berita ini, dan bahkan jika Tang Zichen adalah kuat, dia hanya akan menjadi sampah di depan orang kuat dari tahap penggabungan. Lalu apa? Dan kemudian, dalam beberapa hari ketika Don Zichen mendapat kabar, kami akan memanggil Don Zichen dan bernegosiasi dengannya secara langsung. Kami bernegosiasi dengannya tentang apa? Kalau begitu kita akan membicarakannya, sebarkan beritanya. Beberapa leluhur Yu menghela nafas dan hanya bisa mendengarkan nasihat leluhur ketiga, mengirim orang untuk menyebarkan berita palsu, berharap berita itu akan menakuti Tang Zichen. Tang Zichen ada di penginapan, mengorbankan pedang terbangnya selama 2 hari 2 malam. Wah, hampir, Tousan Extremes, ayo makan. Bagus. Mu Qianji membuka matanya dan berkata. Tang Zichen dan Mu Qianji tiba di aula penginapan. Masih banyak orang di aula penginapan, ada yang minum teh, ada yang mengobrol, ada yang makan. Tang Zichen dengan santai duduk di meja dan kemudian memesan makanan. Mereka pada dasarnya hanya makan sekali setiap beberapa hari, atau bahkan setengah bulan sekarang, tapi tentu saja, mereka tidak makan untuk mengisi perut mereka, hanya untuk memuaskan selera mereka. Begitu Tang Zichen dan Mu Qianji duduk, mereka mendengar banyak orang di lobi penginapan berdiskusi. Nyata atau palsu leluhur Yuklan dan leluhur kedua akan kembali. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Mungkin itu untuk menakut-nakuti Tang Zichen. Bukankah Tang Zichen mengatakan sebelumnya setelah menyelesaikan keluarga Ning, itu adalah keluarga berikutnya yang menyinggung perasaannya? Saya pikir Yuklan membuang berita ini saat ini, 9 dari 10 adalah untuk menakut-nakuti Tang Zichen. Saya kira demikian. Mata pemakan melon bersinar, dan klan Yu membuang berita palsu dan langsung ditebak oleh pemakan melon. Bersambung.